Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Hari ini gereja kembali mengenangkan akan pertobatan Santo Paulus. Dan tentu ini menjadi sebuah permenungan yang sangat menarik tentang bagaimana seorang rasul besar ya itu lahir dari sebuah peristiwa hidup yang mungkin bagi kita sulit untuk dipercaya. Tapi itulah cara Tuhan. Bahwa Tuhan memilih orang-orang yang kadang tidak diperhitungkan atau tidak diperhatikan, bahkan orang-orang yang mungkin akan disingkirkan, tetapi Tuhan menggunakan orang-orang tersebut untuk menjadi sarana, menjadi alat bagi Allah dalam pewartaan karya Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan atau mengenangkan pertobatannya Santo Paulus, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana sejarah, bagaimana perjalanan Santo Paulus ya. Tentu kita mencoba untuk melihat kehidupan lama Santo Paulus yang sebelum itu bernama Saulus ya. Ia adalah seorang yang selalu mengejar orang-orang yang mengikuti Kristus. Ia juga mungkin melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada pengikut Kristus. Tetapi pada suatu ketika bahwa Allah dengan caranya sendiri menampakkan diri, ya, katanya menampakkan diri, walaupun tidak secara langsung, tetapi suara Allah yang senantiasa berseru kepada Paulus, dan Paulus mendengarkan suara itu, Paulus mengikuti suara itu, dan akhirnya Paulus mengalami kehidupan baru. Yang akhirnya setelah ia mengalami kehidupan baru, ia menerima Kristus, dan ia akhirnya menjadi seorang Paulus. Paulus adalah simbol pertobatan. Paulus adalah manusia baru. Paulus adalah kehidupan baru. Ia bukan lagi Saulus yang menjadi manusia lama. Itulah hidup kita. Ya. Dulu kita itu tidak mempunyai nama. Tapi melalui pembaptisan kita diberikan nama kudus. Nama yang memberikan kita kepada contoh dan teladan hidup orang-orang beriman. Maka hendaklah kita juga harus hidup dengan cara hidup orang-orang tertentu. Kalau ada yang bernama Paulus, ya hiduplah bagaimana supaya seperti Paulus. Contoh dan teladan hidup Paulus. Petrus, atau Yohanes, atau Yakobus. Tapi dari semua itu mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah ingin mengubah hidup kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kita itu adalah sarana, alat bagi Allah untuk mewartakan kabar sukacita. Kita itu semua adalah orang-orang pilihan. Kita semua sudah menerima rahmat Allah. Maka Tuhan pun seperti yang kita dengar hari ini, itu mengajak, mengundang, dan mengutus kita. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada siapa saja. Kepada orang baik, kepada orang berdosa, kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Semua orang harus
mendapatkan kabar sukacita Allah. Paulus mendapatkan sukacita Allah hingga ia menemukan hidup baru. Bagaimana kita yang sudah menerima kabar sukacita Allah? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang baru? Menjadi anak-anak yang baru? Apakah kita sudah mewartakan kabar sukacita Injil itu dalam kesaksian? Itulah hal yang terpenting dari kehidupan umat. Maka Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa keselamatan itu diberikan kepada orang yang menerima dia dalam hidup. Tetapi orang-orang yang menolak kabar sukacita ilahi itu akan dihukum. Maka saudara-saudari, mari kita belajar dari Santo Paulus. Pertama, untuk kita mengalami pertobatan dalam diri kita. Pertobatan itu mulai dari pertobatan pikiran, pertobatan hati, pertobatan jiwa, pertobatan raga, dan seluruh pertobatan kehidupan kita. Supaya kita bisa mengalami indahnya menatap salib Tuhan yang menebus kita. Mengalami indahnya tangan Tuhan yang menjamah kita. Indahnya mendengarkan suara Allah yang berseru kepada kita setiap hari dalam firman. Indahnya untuk selalu bersatu dengan Allah dalam hidup. Semoga hidup kita selalu dibaharui dalam roh Allah. Dan semoga Tuhan hari ini ingin selalu mengajak kita agar kita menjadi saksi kebenaran Tuhan di dalam seluruh karya perutusan kita. Baik dalam keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kita, masyarakat, negara, atau di mana saja. Tuhan Yesus hari ini menguduskan dan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.